Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian, rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan rukun iman. Dan pembahasan kita telah sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Dan telah saya jelaskan bahwa para ulama ketika menjelaskan rukun iman yang kelima, mereka berbeda dalam prioritas bahasan. Sebagian di antara para ulama ada yang membahas rukun iman kelima dari sejak wafatnya manusia. Kemudian dibahas juga tentang alam barzakh, bahwa itu adalah hufratun min hufarin niran atau rawdatun min riyadil jinan, beserta pertanyaan dua malakan, dan imma adab wa imma ni'mat, sampai terjadinya hari kiamat. Ada juga di antara para ulama yang membahas hari kiamat dimulai dengan tanda-tanda dekatnya terjadinya kiamat, baik tanda kecil kemudian tanda besar. Dan sebagian yang lain membahas dengan langsung pada terjadinya kiamat al-kubra itu sendiri. Nah, yang kita bahas jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah beberapa poin yang wajib kita imani sehubungan dengan iman dengan yaumil akhir. Poin yang pertama telah kita bahas, itu bahwa kita mengimani dengan seyakin-yakinnya bahwa alam semesta, tempat yang kita diami saat ini, suatu saat akan mengalami kehancuran totalitas beserta apa yang ada padanya. Dan semua yang hidup pasti akan mati, dan semua yang ada akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dengan berbagai macam dahsyatnya kejadian hari kiamat, sebagaimana yang diungkap di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka hendaklah seorang muslim merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang dahsyatnya kewajiban, dahsyatnya kejadian hari kiamat. Adapun poin yang kedua, di mana pada batas ini kajian kita yang telah lalu kita sampaikan, yaitu manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka, dihalau ke padang mahsyar menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hufatan awatan gula, dalam keadaan tanpa alas kaki dan tanpa pakaian. Dalam keadaan di mana semua manusia menyatakan nafsi nafsi, duhai diriku, apakah selamat? Dalam keadaan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yubni. Seorang anak lari dari orang tuanya, orang tua takut bertemu dengan anaknya, suami menghindar daripada istri, demikian juga sebaliknya. Semuanya takut akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia menanti di padang mahsyar sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis yang sahih, selama 500 tahun. Atau di sini Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa yang sahih adalah selama 50.000 tahun. Dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, dan semua manusia dikumpulkan dari manusia yang pertama sampai kepada manusia yang terakhir di dunia ini. Adapun poin yang ketiga adalah akan didekatkan kepada manusia matahari sejarak 1 mil.
sebagaimana ini telah thabit disebutkan dalam banyak hadis sahih, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, wa tadnu minhumus syamsu qadra milin, dan matahari akan didekatkan di atas manusia sejauh atau sejarak 1 mil. Ya, mungkin ada pertanyaan yang menggelitik, jikalau di dunia ini saja dengan jarak yang sedemikian jauh, jikalaulah didekatkan sedikit saja, maka manusia akan mengalami kepunahan serta tidak ada kehidupan. Lalu apatah lagi jikalau didekatkan 1 mil? Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjawab bahwa manusia ketika dibangkitkan dan ketika berada di yaumil akhirah, kemampuan fisiknya beda dengan kemampuan fisik di dunia. Dengan izin Allah dia bisa menanggung apa yang tidak bisa ditanggung ketika di dunia. Contohnya misalkan tentang penciptaan penghuni neraka. Kullama naridat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha linadzuqal adzab. Ahli neraka ketika hangus kulit dan daging mereka, kami ganti lagi dengan kulit dan daging yang baru. Ini tentu saja tidak terjadi ketika di dunia. Nah, demikian juga di yaumil mahsyar, tanpa makanan, tanpa minuman, kemudian telanjang tanpa alas kaki, semuanya berdiri mengharap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup menahannya walaupun dalam kekalutan dan siksa yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa manusia datang kepada Nabi Adam, saking tidak tahannya penantian yang sangat panjang. Mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimulakan hisab." Maka Adam menjawab, "Sungguh aku melihat tidaklah Allah Subhanahu wa taala murka, melainkan dengan kemurkaan yang sangat dahsyat pada hari ini. Pergilah kalian kepada Ibrahim." Maka manusia datang kepada Ibrahim memohon, "Ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman, engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah dimulai hisab." Maka Ibrahim pun angkat tangan. "Pergilah kalian kepada Nabi Musa, sesungguhnya beliau adalah orang yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia." Maka pergi kepada Nabi Musa pun juga tidak bisa dan tidak berani memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. "Pergilah kalian kepada Nabi Isa." Manusia kemudian memohon kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun juga tidak berani melakukannya. Kemudian semuanya memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' raksak was'al tusyaffa' was'al tu'ti ishfa' tusyaffa'." Wahai Muhammad, angkatlah, bangkitlah, mintalah, aku akan memberikan, dan berikanlah syafaat, maka aku akan memberikan syafaat lewat engkau. Maka Rasulullah SAW memohon dimulai hisab. Saat itulah kemudian dimulai perhitungan amal manusia, satu demi satu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, langsung diadili oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penterjemah. Kemudian di sini tentu saja kita bisa bayangkan ketika matahari didekatkan 1 mil, betapa luar biasa keadaan saat itu. Dan ini sesuatu yang wajib kita yakini. Disebutkan dalam hadis sahih, ada 7 orang sebagaimana telah kita sebutkan, yang mereka akan mendapatkan naungan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan naungan tersebut, di mana tidak ada naungan pada hari itu melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil. Adil di sini maksudnya adalah berhukum dengan hukum Allah dan tidak menzalimi orang yang dipimpin. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang anak
yang dari kecil, remaja, tumbuh dewasa, dia senantiasa taat kepada Allah sampai tua. Kemudian yang berikutnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, gelisah pergi ke masjid, ada permasalahan pergi ke masjid, setiap waktu salat dia pergi ke masjid, dia temukan ketenangannya di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabbani fillahi ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencinta dan bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu dan berpisah karena cinta Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi materi atau bukan karena ada kepentingan atau hal-hal yang semisalnya. Murni persahabatan dibangun atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian yang berikutnya adalah seorang pemuda yang diajak, dibujuk rayu, bahkan dipaksa oleh seorang wanita yang cantik kaya raya untuk berzina. Kemudian dia katakan serta menolak, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang gemar bersedekah dalam keadaan tidak ada satupun yang mengetahuinya, saking rahasianya, sampai yang diinfakkan oleh tangan kirinya tidak diketahui oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Yang terakhir adalah laki-laki yang senantiasa bangun tengah malam berzikir kepada Allah, mengingat dosa-dosanya sampai menetes air matanya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa juga ada naungan yang lain, semisal disebutkan dalam riwayat surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran serta yang lainnya. Adapun yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah wa yuljimuhumul alaq, dan manusia akan dipenuhi oleh keringat yang sangat banyak sesuai dengan dosa dan derajat mereka di sisi Allah. Disebutkan di sini ada yang sampai ke ka'bai, mata kaki, ada sampai rukbatai, lututnya, ada yang sampai ke perutnya, sampai ke dada. Wa minhum may yuljihumul alaq, ya, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Kembali di sini mungkin ada pertanyaan, jikalau di satu tempat sama-sama, apakah logis kemudian pengalaman yang didapat juga beda-beda? Ada yang keringatnya selutut, mata kaki, sedada, tenggelam dan semisalnya. Mungkin ada pertanyaan demikian. Maka Syekh Utsaimin menjawab bahwa yang pertama ini adalah hal yang gaib, tidak bisa dijangkau oleh akal sehat manusia yang serba terbatas. Adapun yang kedua, dalam hal yang gaib kita serahkan kepada keterangan daripada Al-Quran dan hadis, dan demikianlah keterangannya. Dan ini tidak jauh beda dengan misalkan ada seorang kafir dan seorang muslim, jikalau dikuburkan di satu kubur yang satu, misalkan ada kasus demikian, maka tentu saja apa yang dialami oleh orang mukmin yang soleh dengan orang kafir yang penuh dengan dosa dan maksiat itu berbeda, walaupun dimakamkan di satu makam, di satu kuburan. Demikian juga yang terjadi di yaumil mahsyar. Adapun yang kelima poinnya adalah fatun sabul mawazinu fatuzanu biha a'malul ibad, maka diletakkan timbangan, kemudian ditimbanglah amalan semua manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazina bil qist, wa nada'ul mawazina al qista yaumal qiyamah, maka kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Wal waznu yauma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan pada hari itu adalah benar adanya. Barang siapa yang berat timbangannya, merekalah yang beruntung.
Demikian juga sebaliknya, faman thaqulat mawazinuh. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak, waman khaffat mawazinuh, dan yang semisalnya. Dan di sini beliau menyebutkan para ulama berbeda pendapat apakah timbangan tadi satu ataukah banyak. Sebab zahirnya di dalam Al-Quran kadang-kadang disebut satu, kadang-kadang disebut dengan kalimat jama'. Ada juga di antara para ulama yang mengartikan timbangannya satu, tetapi dari sudut yang ditimbang maka seakan-akan banyak. Sebagaimana dijelaskan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan tidak jauh dari makna demikian bahwa masing-masing umat mempunyai timbangan yang khusus. Di sini di kalangan kaum muslimin yang tidak percaya dengan timbangan adalah kaum sesat Mu'tazilah. Jadi ada satu golongan namanya Mu'tazilah meyakini tidak ada timbangan. Allah itu Maha Adil. Allah telah mengetahui amalan hamba. Lalu untuk apakah timbangan? Secara rasional demikian menurut mereka, secara lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan penegasan keadilan Allah Subhanahu wa taala ada ayat-ayat khusus. Dan tentang timbangan juga ada ayat-ayat khusus. Tidak dicampur kedua ayat ini, dua-duanya berisi penegasan yang berbeda. Yang kedua, penciptaan timbangan justru adalah untuk menetapkan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, supaya tidak ada hujjah di antara manusia untuk memprotes keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini yang ditimbang apakah amalannya atau yang lainnya, maka kebanyakan para ulama berpendapat yang ditimbang itu adalah amalannya. Secara umum demikian. Akan tetapi ada sebagian orang yang ditimbang adalah catatan amalnya. Contohnya dalam hadis bitaqah. Ada satu hadis yang terkenal dengan hadis bitaqah, ya, di mana seseorang didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan di hadapannya tidaklah yang dia lihat sejauh mata memandang kecuali dosa dan dosa. Maka Allah Ta'ala berfirman, alaka udhun, apakah engkau punya alasan? Dia menjawab, tidak wahai Allah, aku akui bahwa aku telah berbuat dosa yang sangat banyak. Didatangkanlah satu catatan bahwa dia telah mengucapkan kalimat syahadat dan bahwa dia tidak berbuat kesyirikan sampai wafat. Maka kemudian ditimbang antara dosanya yang sangat banyak dengan catatan syahadat tanpa kesyirikan tadi, dan tauhid dia lebih berat daripada dosa-dosa yang sangat banyak. Maka inilah keutamaan tauhid. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam law ataitani biqawabil ardi khataya ghaira annaka la tusyriku bi syai'an fala ubali la ataituka biqawabiha maghfiratan. Wahai hamba, seandainya engkau datang ke hadapanku dengan dosa memenuhi planet bumi, aku tidak peduli, kata Allah. Jikalau engkau meninggal dalam keadaan bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan, aku ganti semua dosa engkau dengan pahala di sisiku. Subhanallah. Kemudian ada juga di antara manusia yang ditimbang adalah orangnya sekalian. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini beliau memiliki satu ciri khas. Kaki beliau itu kecil. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan kecil sebelah. Maka suatu saat ada angin yang berhembus, tersingkap sarung Abdullah bin Mas'ud. Maka para sahabat ketawa, merasa lucu lihat kaki Abdullah bin Mas'ud ini kecil. Lalu Rasulullah SAW menukas dan menegur para sahabat, mimma tadhakun, kenapa kalian mentertawakan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud? Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Kelak kaki Abdullah bin Mas'ud ini ditimbang di mizan
lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Ada juga di antara para ulama yang menyatakan pada sebagian orang pahala itu atau dosa diwujudkan dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik. Ya, selama ini kan tentu saja gaib. Sebab pahala dan dosa itu catatan yang sifatnya abstrak. Tentu saja tidak ditimbang. Nah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menciptakannya dalam bentuk fisik kemudian ditimbang. Wallahu taala a'lam bissawab. Maka ringkasnya, kebanyakan orang yang ditimbang adalah amalannya, sebagian orang yang ditimbang adalah catatan amalnya, sebagian orang yang ditimbang kemungkinan, kata Syekh Utsaimin berdasarkan hadis-hadis tadi, adalah pahala atau dosa yang diciptakan dalam bentuk fisik, sebagaimana dalam hadis zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu akan memenuhi dunia dan seisinya. Sebagian yang lain orangnya yang langsung ditimbang. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memperoleh naungan di yaumil mahsyar dan juga Allah taala beratkan amal timbangan kita. Sampai di sini, selebihnya mungkin ada waktu sedikit jikalau ada yang ditanyakan. Tafadhalu jamaah. Iya, silakan. Roh atau fisik kita, ya, kata Syekh Utsaimin, Allah taala menciptakan kembali fisik kita. Jadi fisik dan roh. Demikian juga nikmat yang didapat di akhirat, di surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan fisik kita. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum maratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian pertama kali, dan dari tanah juga kelak kembali kami ulang penciptaan kalian. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa yang dibangkitkan itu adalah roh beserta fisik. Pada sangkakala yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil, fatu'adul arwahu ila ajsadihim, maka roh itu berterbangan mencari nutfahnya. Ada inti sel yang tidak punah. Jadi ada satu titik dalam tubuh kita, wallahu alam yang mana, nah itu tidak punah. Dari sana kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kembali penciptaan kita. Dengan demikian bahwa kehidupan ini tidak singkat, ya, yang singkat ini di dunia. Habis itu kembali kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan kita semangat beramal. Sebagian orang kan menyangka kehidupan hanya di dunia ini saja. Tidak lain kehidupan hanyalah permainan. Habis ini kita mati, selesai. Maka dia melakukan berbagai macam maksiat tanpa ada rasa takut. Ya, seperti itu. Adapun muslim beda. Perhitungan dia jauh ke depan. Dan di dunia ini hanyalah kesempatan serta ujian. Sementara semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini sebentar tapi sangat serius. Kita harus menambah amalan kita. Nah, demikian fisik dan roh. Silahkan, mungkin ada yang lain. Ya, jika tidak ada sampai di sini. Semoga ini juga memotivasi kita untuk beramal dan juga mau sendiri tidak terjatuh dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.